Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Reta Wahyu Oktavianto dengan NIM B03219050 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini aku ada sedikit pantun nih untuk teman-teman. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum video ini dilaksanakan. Nah, itu sedikit pantun pembukaan untuk video saya kali ini. Nah, gimana kabarnya nih teman-teman? Puasanya lancar ya, semoga lancar terus sampai akhir bulan Ramadan nanti. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan video dengan mempresentasikan sedikit informasi yang sudah saya dapatkan mengenai tugas UTS saya, yaitu bagaimana membangun komunikasi atau interaksi dengan orang baru. Nah, jadi ini sedikit penjelasan dari saya, teman-teman. Nah, biasanya nih teman-teman, tanpa kita sadari setiap hari itu kita selalu bertemu dengan orang baru, dimanapun dan kapanpun. Nah, mungkin teman-teman tanpa sadari sendiri ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara bagaimana sih cara membangun komunikasi atau interaksi dengan orang baru. Nah, biasanya kalau saya pribadi pernah mengalami kayak ada tidak kepercayaan diri dalam diri saya dalam membangun interaksi dengan orang baru. Nah, di situ biasanya kalau bahasa orang awamnya, kita itu kayak kaku, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita itu lebih memilih untuk diam dan cuek. Nah, sebenarnya teman-teman, kita bisa membangun interaksi maupun komunikasi dengan orang baru tersebut dari hal-hal kecil. Nah, yang pertama itu kita harus membuat kesan pertama. Nah, biasanya orang pada saat bertemu itu biasanya eh, saling tatap mata ya, melihat. Nah, dari situ kita bisa, kalau misalkan kita mengetahui, misalnya nih teman-teman punya rasa pede yang tinggi nih. Nah, itu kita bisa menganggukkan kepala atau dengan tersenyum seperti ini. Nah, karena sekarang itu sedang ada di masa pandemi yang kita diwajibkan untuk selalu memakai masker. Nah, gimana cara kita menampakkan kalau kita ini menyapa beliau dengan anggukan, dengan senyuman. Nah, uh, yang saya lihat teman-teman, pada saat kita tersenyum, sudut bibir kita terangkat seperti ini. Nah, di sini mata juga akan terangkat teman-teman. Jadi itu bisa menandakan, misalnya nih seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan berbeda dengan um, kita hanya seperti ini. Nah, bisa dilihat dari cara kita, dari pada saat memakai masker tersebut. Itu yang pertama adalah kesan pertama. Dan yang kedua adalah gestur tubuh. Nah, pada saat kita menanyakan atau mengajak interaksi dengan orang lain, kita harus menatap orang tersebut. Nah, misalnya nih, kita mengajak bicara atau misalkan kita ambil contoh mungkin menanyakan alamat kepada seseorang pada saat kita mengalami kesulitan. Misalnya nih, uh, permisi Ibu, mohon maaf, saya mau bertanya, alamat rumahnya Bapak Agus di mana ya? Nah, pada saat interaksi itu, yang tatapan mata kita itu menatap beliau gitu. Nah, setelah itu pasti respon beliau, oh iya Mbak, alamatnya Mbak tinggal lurus aja, kemudian belok kanan, di situ ada rumah nomor 24, misalnya begitu. Kemudian kalau beliau sudah menjawab itu, kita memberikan um, jawaban atau feedback. Oh iya Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang dari yang kedua gestur adalah tatapan mata. Yang selanjutnya yaitu senyum. Nah, kembali lagi ke yang pertama, ke kesan pertama tadi, teman-teman. Nah, meskipun kita memakai masker, kita harus uh,
memperlihatkan bahwa kita itu senyum, bahwa kita itu menunjukkan bahwa kita itu ramah kepada beliau. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Nah, bahasa di sini itu um, lebih banyak kalau di daerah ya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi ada beberapa orang yang dia paham akan bahasa Indonesia secara maksudnya dia lancar dalam berbahasa Indonesia. Kemudian ada yang paham tapi dia jarang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada yang memakai bahasa campuran. Misalnya bahasa campuran itu antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Nah, pada saat kita menanyakan atau berinteraksi dengan orang baru, usahakan teman-teman memakai bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipengerti, kemudian bahasanya itu sopan. Nah, dari tiga syarat ini, dari jelas, sopan, kemudian mudah dimengerti, nah orang yang kita ajak bicara itu akan welcome ke kita. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian, pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia itu, jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi atau yang tidak dimengerti orang. Karena saya pernah mengalami waktu itu, ada orang, mungkin beliau sekolahnya tinggi ya, itu menggunakan bahasa Indonesia yang sedikit saya tidak mengerti, karena waktu itu saya masih SMA. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, diusahakan menggunakan bahasa yang bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari, tapi masih sopan. Itu teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan cara-cara yang tadi saya jelaskan itu tadi, nah orang yang kita ajak interaksi itu akan nyaman kepada kita. Mereka akan welcome ke kita. Nah, selanjutnya mungkin dari contoh yang menanyakan alamat kepada orang lain, mungkin itu adalah lebih umum. Beda lagi kalau kita berkenalan atau berinteraksi dengan teman seusia kita. Misalnya nih, waktu kita menjadi siswa baru, baik dari tingkat SMP, SMA, maupun ke perguruan tinggi menjadi mahasiswa baru. Nah, biasanya kalau pada saat seperti ini, kita itu kan nggak kenal dengan siapa-siapa gitu. Lebih ke kayak aduh, gimana ya mau ngajak kenalan teman sampingku, gimana mau ngajak kenalan teman depanku, gimana mau ngajak teman belakangku. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, menurut dari pengalaman saya nih teman-teman, waktu itu pada saat saya menjadi maba, saya tidak mengenal siapapun. Tidak ada teman dari sekolahan saya yang pada saat itu di satu jurusan dengan saya. Akhirnya waktu itu saya itu menengok kanan kiri. Nah, kebetulan waktu saya nengok ke kanan, ada teman saya di sebelah kanan saya, dia itu menengok ke arah kiri. Akhirnya em, kita saling apa ya kayak gini terus habis itu langsung menganggukkan kepala terus tersenyum. Nah, dari situ saya ajak kenalan dia. Nah, Mbak, dari mana? Dia jawab, oh saya dari Tuban. Oh iya, di sini ngekos atau asrama? Saya pilih ngekos aja Mbak, karena kalau asrama nanti 1 tahun terus selesainya cari kos jadi agak ribet. Nah, setelah itu saya tanya, berkenalan lah teman-teman. Perkenalkan nama saya Reta Mbak. Oh iya, nama saya Putri. Nah, dari situ teman-teman. Kemudian karena waktu itu satu fakultas ya, terus saya tanya, Mbaknya dari prodi apa? Oh ya, saya dari prodi manajemen dakwah. Kalau mbaknya dari mana? Saya dari prodi PKI, Mbak. Oh iya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berkomunikasi itu berbeda antara teman sebaya dengan orang dewasa. Dimana kalau teman sebaya itu kita lebih kayak bahasanya biasa ya teman-teman, masih bahasa-bahasa anak muda. Kemudian kalau berinteraksi dengan orang dewasa itu bahasanya lebih lebih sopan seperti itu teman-teman.
Dalam tugas UTS ini ada beberapa poin yang harus dimasukkan dalam video. Yang pertama, bagaimana sih pengalaman saya dalam berinteraksi dengan orang baru. Nah, awalnya saya berinteraksi dengan orang baru itu sedikit kesulitan ya teman-teman, karena saya tidak kurang percaya diri dalam berinteraksi. Saya pun berinteraksi kalau tidak diajak bicara duluan, saya tidak akan berbicara. Tapi dalam hal ini, saya berusaha untuk um, menciptakan kepercayaan diri saya untuk melakukannya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, um, apa pembelajaran yang saya dapat dari interaksi dengan orang baru. Nah, di sini pada saat saya melakukan interaksi, kita itu bisa memahami dari segi bahasanya. Kadang orang itu yang tidak mengerti bahasa Indonesia, akhirnya dia menjelaskan dengan bahasa Jawa. Nah, itu bisa dimaklumi teman-teman. Nah, kemudian memang ada orang yang tidak mau diajak bicara pada saat saya melakukan interaksi dengan orang baru, entah karena memang beliau karakternya seperti itu atau ada problem lain atau masalah lain. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih pembelajaran apa pada saat melakukan praktik berinteraksi dengan orang baru ini? Nah, yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, saya harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Maksudnya kita harus bisa membangun kepercayaan diri. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, itu kita harus bisa mengolah um, kalimat atau perkataan kita. Kemudian lihat siapa yang kita ajak bicara, apakah itu seumuran dengan kita ataukah lebih tua dari kita ataukah lebih muda dari kita. Seperti itu, teman-teman. Begitulah teman-teman, sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara kita membangun interaksi dengan orang baru. Nah, itu sedikit dari saya. Nah, sebenarnya teman-teman, membangun interaksi dan hubungan dengan orang lain ini bisa menyambung kepada um, mengarah kepada kami, yaitu mahasiswa bimbingan konseling Islam. Kenapa? Dalam membangun hubungan dengan orang lain ini, kita juga bisa membangun hubungan pada saat proses konseling. Nah, di situ kalau kita tidak bisa membangun hubungan dengan konseli juga tidak akan merasa nyaman kepada kita. Nah, jadi teman-teman, mungkin ini adalah pelajaran awal bagi kami mahasiswa bimbingan konseling untuk membangun hubungan dengan dengan orang lain. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Nah, di sini saya ada sedikit pantun sebagai penutup video ini. Jalan-jalan pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.